Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian anak-anak? Tetap sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Hafiz Ramadan Syahputra, Guru Seni Budaya SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tentang teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai unsur flora, fauna, dan ataupun unsur-unsur dari seni rupa ya. Nah, di sini coba tuliskan pertama-tama, menurut pendapat kalian apa saja langkah-langkah sebelum menggambar? Ada yang tahu anak-anak? Coba tuliskan saja 4 ya. Kira-kira apa? Bisa kalian tulis di kertas, nanti bisa difoto ya. Nah, atau kalian juga bisa tulis langsung di komen jawaban. Kalian bisa stop dulu video ini, ditulis dulu apa sih kira-kira menurut kalian. Kalian kan sudah pernah menggambar nih, kira-kira apa saja langkah-langkah yang harus kalian lakukan biasanya sebelum kalian menggambar. Pertama apa ya kalau kalian ingin menggambar? Nah, oke, langkah-langkah sebelum menggambar. Pertama, menentukan gagasan atau ide. Kedua, menyiapkan alat, bahan, dan media untuk menggambar. Yang ketiga, mulai membuat sketsa gambar. Yang keempat, melakukan finishing dengan pewarnaan atau teknik lain, misalnya arsir atau dusel atau teknik yang lainnya. Nah, untuk menentukan gagasan atau ide ini kalian harus berpikir, kira-kira saya ingin menggambar apa ya. Misalkan ingin membuat flora atau fauna. Misalkan fauna ingin membuat apa, misalkan membuat hewan kucing, kuda, atau yang lainnya. Kemudian kalian siapkan alatnya, bahannya, pensil warna, penghapus, dan lain-lainnya. Kemudian kalian membuat gambar sketsa atau gambar dasarannya. Kemudian setelah gambar itu terjadi atau sudah dibuat, lakukan finishing, yaitu dengan pengarsiran menggunakan unsur-unsur seni rupa yang kalian pelajari sebelumnya, yaitu seperti warna, gradasi, gelap terang, dan lain sebagainya, tekstur juga. Nah, ini adalah cara mudah menggambar bunga matahari. Ini ada berbagai step atau tahapannya. Bisa dilihat ini nomor 1. Nah, kita membuat seperti kelopak-kelopak kecil-kecil gini. Kemudian nomor 2, kita buat lagi tekstur atau bentuk global di tengahnya untuk kelopak bunganya. Yang ketiga seperti ini. Keempat, baru ditambahi torehan bunga-bunganya. Nah, kelima baru kita membuat goresan daunnya. Keenam, kita membuat globalnya juga tipis-tipis. Nah, ketujuh ini kita mulai mendetailkan lagi. Yang kedelapan, kita bisa melakukan pewarnaan atau pengarsiran. Nah, seperti daun ini yang paling depan kuningnya lebih cerah daripada daun yang kelopak bunga yang di belakang. Ini agak kuningnya agak gelap. Nah, ini bisa kalian lakukan finishing atau pewarnaan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kemudian ada contoh yang berikutnya, yaitu membuat bunga tulip. Contohnya seperti ini, membuat bentuk sederhana, bentuk dasar seperti ini. Terus kemudian yang tanda merah ini kita bentuk lagi, kita tambahkan lagi yang bagian sini kelopak-kelopaknya. Kemudian kita buat sketsa sudah jadi, baru kita melakukan pewarnaan atau teknik finishing. Kemudian yaitu menggambar kelinci dari huruf C. Nah, ini gambar dasarnya. Kita bisa mulai dari huruf C dulu untuk bagian wajahnya. Kemudian yang kedua kita membentuk telinga. Kemudian kita tambahkan badan. Langkah berikutnya kita tambahkan kaki depan, kita tambahkan kaki belakang. Nah, gambar globalnya sudah jadi. Kemudian kita tambahi aksen-aksen lain seperti mata, kumis, kemudian garis-garis kaki seperti ini. Ditambahi aksesoris atau objek lainnya seperti wortel, rumput, dan lain-lainnya. Setelah jadi baru kita melakukan pewarnaan. Nah, dalam pewarnaan ini ada juga efek gradasinya ya, seperti ini. Bagian bawah agak sedikit gelap, abu-abu. Nah, seperti ini anak-anak ya, kita melakukan arsiran, bagaimana backgroundnya, warnanya, objeknya. Seperti wortel pun juga ada gelap terangnya. Bisa diamati ini bagian bawahnya ini. Nah, ini agak sedikit gelap ya, oranye ya. Kemudian nah, ini bagian oranye ini gradasinya. Jadi cahayanya dari sisi sini, terus kemudian yang gelap bagian dari sisi bawah wortel yang sini. Jadi seperti ini. Kemudian ada cara berikutnya menggambar fauna, yaitu menggambar burung. Nah, ini ada 2 burung ya, merpati sama burung
kakak tua atau beo. Nah, cara-caranya pertama kita membuat bulatan-bulatan dan oval, kemudian kita detail gambar kepalanya, rambutnya, kemudian ditambahi paruh. Nah, seperti ini. Setelah jadi sama kita detailkan background dan pewarnaan lainnya. Sama juga dengan burung merpati seperti ini, bisa kalian amati ya tahapan mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian jadi kita melakukan ini gambar digital ya, olah digital, baik digital maupun manual sama saja tekniknya, hanya beda di pewarnaan. Kemudian yaitu cara membuat botol atau air mineral, yaitu biasanya dinamakan alam benda atau benda alam. Kita membuat garis kotak dulu, kemudian kita kasih grid atau garis tambahan seperti ini, garis bantu. Nah, kemudian kita kasih garis lekuk-lekuk gini, garis kaku lah istilahnya. Kemudian kita kasih bentuk oval-oval, agar kita memperlihatkan bahwa benda itu bulat atau lengkung ya, bentuknya gimana. Kemudian kita baru perhalus membentuk shape-shape atau bagian-bagian yang seperti lengkung, bulat, dan lain-lainnya. Nah, untuk fontnya seperti ini. Kalau sudah jadi kita kasih arsiran lighting seperti ini juga bisa ya. Jadi seperti ini, baik itu membuat kerucut dan benda alam, benda yang lainnya juga sama, baik itu membuat cangkir juga sama. Kemudian mari kita lihat bagaimana video teknik yang akan digunakan dalam menggambar ya, khususnya pada materi hari ini. Untuk teknik sih ada banyak. Nah, tekniknya yaitu ada teknik plakat. Nah, teknik plakat ini adalah sapuan tebal, yaitu dengan komposisi cat dan airnya itu bisa saja sebanding atau sama takarannya, bisa saja lebih banyak catnya atau daripada airnya. Jadi seperti ini ya. Ini menggunakan palet atau kuas dengan ditotal-total seperti ini. Nah, jadi ini juga menggunakan unsur perspektif anak-anak. Jadi semakin jauh ke dalam ke sana dia semakin kecil. Kemudian ada gelap terangnya juga, ada teksturnya juga. Nah, pencahayaannya ini lampu, terus efek pohonnya jadinya di sini warna oranye. Jadi hal-hal kecil seperti ini harus kita perhatikan juga. Kemudian adalah teknik pointillis. Nah, bisa kalian lihat apa itu pointillis? Nah, berasal dari kata point atau titik. Nah, jadi kalau pointillis arsirnya seperti ini, titik-titik cara menggambarnya. Jadi sangat rajin sekali ya, daripada teknik plakat yang tadi. Nah, ini harus penuh dengan kesabaran juga, membuat gradasi juga dari teknik. Kita harus menyiapkan beberapa warna untuk membuat pola-pola atau efek-efek seperti ini. Kemudian ada siluet. Nah, siluet ini adalah foto siluet ya, yaitu seperti backlight atau cahaya di belakang daripada objeknya. Terus fotonya ada di situ. Ada di belakangnya, di depannya objek, cahayanya ada di belakangnya objek, jadi timbullah efek-efek siluet seperti ini. Untuk hasil gambarnya bisa seperti ini, jadi efek bloknya ya, siluetnya. Kemudian ada dusel atau teknik gosok. Nah, ini contoh kita menggambar buah jambu. Nah, ini pertama pasti diarsir. Kemudian kita bisa melakukan teknik dusel menggunakan alat bantu dusel, ada di toko-toko ATK atau toko-toko alat menggambar, alat lukis juga ada. Bisa juga kita membuat sendiri alat duselnya, bisa menggunakan jari atau menggunakan dari kertas koran yang digulung menjadi seperti pensil kemudian diraut. Nah, bisa untuk menggosok-gosok ini. Itu. Jadi teknik dusel juga ini ya, mengutamakan teknik gradasi juga, unsur-unsur seni rupanya. Pencahayaannya dari mana, efek gradasinya di mana, agar terbentuk globalnya, dimensinya biar terlihat. Jadi dari gelap terang, dimensi dari sebuah objek itu yang digambar akan semakin terlihat. Kemudian ini bisa dilihat teknik-teknik arsiran ya, ada teknik arsiran silang, kemudian ada teknik arsiran satu arah, ada teknik arsiran kontur searah. Kontur itu mengikuti dari bentuk dari objeknya, lengkung, jadi dia mengikuti bentuknya, konturnya. Kemudian ada arsir lingkar atau melengkung seperti ini. Kemudian ada pointillis seperti yang tadi, arsiran titik-titik, dan arsiran teknik coretan bebas seperti ini ya, seperti ini bebas, tapi dia tetap mengarahkan dari mana objek yang kena cahaya atau tidak. Nah, ini arsiran menggunakan drawing pen juga dengan membentuk objek sayap, jadi seperti ini. Kemudian linear. Nah, linear itu apa? Kita mengadopsi dari kita membuat beberapa unsur garis dibentuk sedemikian rupa menjadi linear. Jadi dia membentuk pola-pola
kemudian juga ada membentuk rambut, kemudian juga ada teknik akuarel. Nah, apa sih teknik akuarel ini? Teknik akuarel adalah teknik lukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga gambar terlihat transparan. Nah, jadi seperti ini dilihat ya. Nah, ini warna putihnya itu menggunakan warna putih dasar dari kertas. Untuk takarannya sendiri berbeda dengan cara teknik pelakat, yaitu catnya sedikit, airnya yang banyak kalau akuarel. Nah, jadi kita membentuk pola-pola seperti ini, gambarnya menjadi lebih artistik. Nah, Pak, kenapa sih kok kita membahas akuarel? Kan ini kan pakai cat, Pak. Kan menggambarkan pakai teknik kering. Nah, apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Perbedaan melukis dan menggambar sepintas. Kegiatan menggambar dan melukis hampir sama, namun ada perbedaan mendasar, yaitu pada menggambar alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat kering seperti pensil, pensil warna, krayon, dan pena. Pada melukis, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat basah seperti cat minyak, cat air, cat akrilik, tinta, dan menggunakan kuas. Nah, untuk tahapan dan teknik yang digunakan cenderung sama, hanya beda di media saja. Kalau melukis medianya kebanyakan basah, kalau menggambar kebanyakan medianya bersifat kering. Nah, ini harus diingat-ingat anak-anak. Nah, bisa dilihat ini ya ilustrasinya, menggambar menggunakan stabilo ini juga bisa dikatakan menggambar. Tekniknya sama apa ya? Seperti tadi, ada yang mengarsir, melukis juga bisa mengarsir juga menggunakan tinta kuas goresannya. Seperti itu. Kemudian yuk kita simak proses menggambar FFA atau flora, fauna, dan alam benda. Nanti kalian bisa mengamati bagaimana prosesnya, cara-cara menggambarnya. Nah, pada proses ini adalah bagaimana cara kita membuat gambar fauna atau gambar kuda. Ya, bisa dilihat kita bisa membuat bentuk bulat-bulat atau oval ya, kemudian kita berikan kesan kontur atau bentuk dari faunanya atau kudanya itu. Kemudian kita detail, beri mata, beri hidung, kita hitamkan lagi. Untuk di awal membuat sketsa kita bisa menggunakan pensil ukuran H, atau kalau tidak punya nggak apa-apa pakai ukuran 2B saja, tapi jangan terlalu ditekan. Nah, berikutnya seperti ini, kita detail-detail bagian-bagiannya, kita lakukan arsir. Cara megang pensilnya seperti itu ya. Jadi untuk menggambar jangan hanya terpaku memegang pensil dengan satu cara saja seperti ini, tetapi bisa dimiringkan juga. Bisa kita lihat, nah di sini dia memberikan aksen-aksen seperti tekstur, gradasi, kemudian efek-efek kerutannya, keriputnya, bulu. Nah, bagaimana gelap terangnya. Nah, bagian bawah leher itu seperti digelapkan. Kemudian kita melakukan arsir searah maupun kita arsir kontur. Arsir kontur yaitu kita melakukan arsiran mengikuti bentuk pola dari suatu objek seperti kuda ini. Nah, kita memberikan efek-efek rambut. Kalian juga bisa membuat contoh-contoh gambar hewan yang lainnya. Untuk cara-caranya bisa kalian lihat di LK atau lembar kerja di Google Classroom-nya juga ada. Ya, setelah itu kita detail sedikit-sedikit ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini bagian perutnya lebih dihitamkan lagi. Menggunakan pensil ukuran 2B saja, jika hanya punya 2B nggak apa-apa. Hanya kita mengatur bagaimana tekanan pensil, karena pensil semakin ditekan dia juga semakin gelap, tetapi gelapnya juga tergantung dari besaran atau B atau bold ya. Kalau di pensil kan ada ukurannya kemarin ya. Nah, berapa bold kan atau berapa B, mulai dari 2B, 3B sampai 8B. Jadi semakin boldnya semakin besar, semakin tinggi, maka dia juga semakin gelap. Jadi kita arsir sedikit-sedikit ini untuk kaki kudanya ya, bisa perlahan kalian lihat sedikit demi sedikit. Oke, bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki belakang. Kita menggunakan arsiran ya, kita kira-kira saja bagaimana bagian mana yang digelapkan, bagian mana yang dicerahkan, diarsir. Nah, jadi kalian harus membentuk globalnya dulu, kemudian finishingnya kalian arsir. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat alat benda, salah satunya kita membuat cangkir atau gelas. Nah, pertama kita bisa membuat oval terlebih dahulu ya, menggunakan pensil juga sama seperti menggambar fauna tadi. Nah, kita membuat oval beberapa goresan, nanti diambil bagian mana yang paling pas. Nah, kita buat lagi oval lagi. Nah, jika menceng seperti ini, nah kita perhatikan sudutnya, jangan seperti ini ya, jangan terlalu sudut, tetapi gunakan sudut yang agak lengkung, jadi jangan terlalu lancip. Nah, lakukan latihan sering-sering ya, berulang kali. Nah, jangan sampai lancip seperti itu. Nah, kemudian kita membuat garis lurus ke bawah vertikal. Nah, kita lakukan berulang tipis-tipis, jangan terlalu ditekan pensilnya.
Kemudian kita ambil, kita bentuk perlahan bagaimana yang mirip. Nah, caranya kita membuat pola arsiran. Nah, kemudian kita gabungkan kembali mulai dari contoh benda. Nanti kalian bisa mencoba benda-benda alam, benda yang lain di rumah kalian ya. Boleh vas bunga, boleh gelas, cangkir, mangkok, piring, pisau atau yang lainnya. Gitu. Kita lakukan beberapa garis, kemudian kita membuat pegangan cangkirnya, kita lakukan beberapa goresan pelan-pelan perlahan. Nah, kita lihat. Nah, nanti kita bentuk. Nah, kalau yang menceng gimana Pak? Saya nggak bisa. Dicoba dulu terus latihan. Nah, jika sudah, nanti kita bentuk dimensi dalamnya. Kan untuk cangkir kan dia ada ketebalan, jadi kita beri kesan tebalnya, perspektifnya gimana. Nah, dilakukan berulang-ulang seperti ini. Oke, nanti kita arsir. Nah, kita arsirnya boleh asal-asalan dulu, arsir silang, arsir diagonal, vertikal, kita campur sesuka mungkin, karena teknik arsir kan ada banyak. Nanti setelah kita memberikan kesan arsiran, kita ulangi lagi bagaimana. Kalian perhatikan juga bagian gelap terangnya yang mana, atau gradasinya yang mana, arah cahaya di mana. Jadi biar kita tahu dan kita bisa menentukan di manakah kita akan menggambar arsir gelap dan terangnya. Untuk bagian kesan dalam, nah kita juga harus memberikan kesan. Untuk arsiran jangan monoton juga. Kalau vertikal semua, kita harus melihat objeknya, tergantung dari objeknya ya. Bisa kita melakukan arsiran kontur, nah arsiran tambahan seperti ini. Nah, kalian buatlah gambar seperti ini menjadi 3 bagian dari buku gambar kalian. Boleh meniru seperti ini Pak, boleh, silakan, tidak ada batasan ya. Boleh beda, boleh sama. Gambar kuda juga yang seperti tadi juga boleh. Nah, kita juga bisa menambahkan dusel ya, bisa menggunakan kertas atau tisu atau cotton bud. Kalian bisa menggunakan dusel, menggunakan cotton bud juga jika mengalami kesulitan. Karena kalau kalian duselnya pakai jari, dikhawatirkan itu nanti jari kalian jika terdapat keringat atau air, maka akan membekas di kertas gambarnya itu. Jadi hasilnya nanti kurang menarik juga. Nah, kita lakukan beberapa goresan atau arsiran sampai menghasilkan karya yang sesuai yang kita inginkan seperti ini. Nah, dilakukan cahayanya mana, boleh juga pakai penghapus untuk mengesankan arsiran atau lightingnya, bisa menggunakan penghapus. Sama bagian-bagian arsiran atau goresan kita yang keluar garis dirapikan pakai penghapus tipis-tipis nggak apa-apa. Saat mengarsir ini ingat jangan terlalu menekan, karena jika kalian terlalu menekan akan membekas, membuat efek apa istilahnya seperti ke dalam atau jeglong atau bahasa Jawanya ya, jeglong di kertasnya. Jadi itu nanti mengesankan kurang menarik. Kemudian kita akan belajar membuat flora atau membuat bunga. Ini kita bisa membuat bunga sepatu. Kita pertama-tama bisa membuat lingkaran tipis sekali. Nah, terus membuat torehan-torehan berapa garis untuk membentuk konturnya. Nah, bisa dilihat seperti ini, sangat mudah sekali ya. Untuk bunga sepatunya seperti ini, ada berapa kelopak? 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa membuat aksen kontur. Nah, untuk membuat kesan bantuan bawah, kalau kelopak itu bentuknya melengkung. Nah, kita arsir tipis-tipis. Kita juga bisa menggunakan pensil 2B juga sama. Nah, kita arahkan bagian mana gelap terangnya, gradasinya di mana, pencahayaannya di mana. Kalian bisa membuat satu bunga saja juga boleh, atau beberapa kumpulan bunga juga boleh. Nah, buatlah garis-garis tipis dan bantuan beberapa ukuran. Lebih bagus jika kalian mempunyai ukuran genap saja, yaitu ukuran pensil 2B, 4B, dan ukuran 8B atau 6B. 3 pensil saja nggak apa-apa. Dengan ukuran genap seperti itu juga sangat membantu. Ukuran 2, 4, dan 6B. Kalau 8B Pak, nggak apa-apa, 8B terserah, makin banyak malah juga makin bagus, agar gambar malah terlihat dimensinya untuk gelap terangnya. Nah, kalian bisa arsir tipis-tipis seperti ini. Ulangi bagian mana tangkainya, kita tambahkan bentuk daunnya ya, bentuk tipis-tipis seperti ini. Nah, bisa kalian lagi setelah bentuk global, kalian bentuk seperti tajam-tajam seperti ini. Nah, beri tulang-tulangan daun biar terkesan lebih indah atau lebih artistik lagi. Berikan kesan arsiran juga pada daunnya, arsiran tipis-tipis seperti ini. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik arsir silang juga. Nah, didusel pakai jari gitu juga bisa, tipis aja, jangan terlalu ditekan. Tetapi kalau tangan kalian basah jangan ya.
Oke anak-anak, untuk tugasnya sangat mudah sekali ya. Jadi kalian siapkan buku gambar A3 ya. Ingat, buku gambar A3 yang agak besar itu. Kalian coba bagi buku gambar kalian menjadi 3 bagian seperti ini. Lebih agak panjang ke atas juga boleh, nggak apa-apa. Dikasih nama dan kelas juga, nomor absen juga ya, ditambahin nomor absen seperti ini. Nanti bagian kiri kalian coba gambarkan flora, bunganya terserah. Kemudian yang tengah ini nanti kalian gambarkan fauna, hewannya juga terserah, boleh kepala, boleh seluruh badan. Kemudian yang sisi kanan yang nomor 3 yaitu kalian menggambar alam benda, terserah juga alam bendanya, benda apa, boleh gelas, cangkir dan lain-lainnya. Oke, jangan lupa kalian arsir dan berikan gelap terang juga sampai finishing. Oke, selamat mengerjakan.